مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azzani Allah wa iyyakum min adzabin nar. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mengawali pertemuan kita di malam hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang telah Allah limpahkan kepada kita sekalian. Di antara nikmat adalah Allah memberikan kita kesehatan, kelonggaran, kewarasan, dan Allah masih menetapkan kita di dalam nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Kewajiban kita tidak lain adalah mensyukuri pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita, dengan harapan kita menginginkan nikmat yang sudah ada di dalam diri kita Allah tetapkan, dan juga kita berharap dengan kesyukuran ini Allah menambah nikmat-nikmatnya di dalam diri kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada beliau junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, dan atas keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan kitab, salah satu kitab yang menerangkan tentang bahayanya kesyirikan, karena yang kita fahami bahwa di dalam kita ibadah kepada Allah tidak lain adalah bagaimana kita beribadah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita masuk di pembahasan yang kedua di halaman 42. Di minggu yang lalu kita sudah menjelaskan di antara syirik besar, yaitu yang pertama adalah syirik di dalam berdoa. Jadi syirik di dalam berdoa. Kita tidak boleh meminta atau berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ibadah doa tidak boleh kita palingkan kepada selainnya Allah. Minta kepada malaikat, minta kepada nabi, minta kepada para wali, semuanya itu termasuk kemusyrikan, kekufuran, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Mu'minun yang sudah kita bahas, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Jadi sekali-kali kita di dalam memohon, berdoa, meminta kepada Allah dalam segala hal, kita hanya tertuju kepada Allah, mengharap kepada Allah. Jadi tidak boleh kita meminta, berharap, menginginkan sesuatu kepada selainnya Allah. Yang nomor 2, syirik niat, keinginan dan tujuan, yaitu ia memiliki tujuan dalam suatu bentuk ibadah untuk selainnya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami memberikan balasannya sepenuhnya atas pekerjaan mereka di dunia, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana, maksudnya di akhirat, apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan itu. Al-Quran surah Hud ayat 15 dan 16. Jadi syirik yang nomor 2 termasuk kategori syirik besar, yaitu ketika seseorang yang diharapkan hanya dunia, yang diharapkan atau yang dituju, yang ditargetkan baginya hanya ingin mendapatkan kebaikan dunia saja. Tidak ada satupun keinginan baginya untuk mengharapkan pahala di akhirat. Maka ini dikatakan termasuk kategori syirik yang besar. Nanti dijelaskan di penjelasan yang selanjutnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ganjaran orang yang riya dalam beramal akan diberikan di dunia, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Beliau berkata lagi, barang siapa mengamalkan satu amal soleh dalam rangka mencari dunia, baik puasa, sholat, atau sholat tahajud di malam hari, dan dia tidak mengamalkannya kecuali untuk mencari dunia, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan di atas, akan mencukupkan apa yang dia cari berupa dunia sebagai balasannya. Jadi kalau yang dituju ketika dia mengerjakan kebaikan ingin balasan dunia, Allah akan membalas. Tapi ini hukumnya tidak pasti. Hukumnya tidak pasti. Untuk siapa? Untuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia mengerjakan kebaikan, beramal soleh, apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu tahajud, tapi semata-mata harapan yang dia inginkan, keinginan yang dia tuju hanya untuk mencari dunia saja, maka Allah akan memberikan dunia.
tapi liman syaa. Artinya kecuali kalau Allah memang menghendaki. Artinya bukan sesuatu yang pasti, terserah Allah. Terserah Allah. Jadi Allah akan memberikan, Allah tidak akan mendoliminya. Namun amalan tersebut akan hilang, artinya tidak akan mendapatkan balasan besok di hari kiamat. Ini termasuk kategori syirik yang besar. Sholat, tapi semata-mata sholat hanya mencari dunia, biar rezekinya lancar. Tidak untuk mencari pahala, tidak untuk mencari ridho Allah, tidak untuk mencari derajat di sisi Allah. Maka ini termasuk kesyirikan. Riya yang pertama yang disebut oleh Ibni Abbas. Karena riya itu bermacam-macam tingkatan. Ada yang menyebutkan ada 2 tingkat. Jadi riya yang paling besar, yang berbahaya itu adalah riya hanya semata-mata untuk mengharapkan keduniaan. Maka ini termasuk syirik yang besar. Itulah yang diriwayatkan dari Mujahid dan Ad-Dhahhak dan dari yang lainnya. Tafsir Ibni Abbas yang menjelaskan tentang yang dimaksud dalam firman Allah ini. Salat malam, tahajud, tapi dia tidak menginginkan ridha Allah, pahala Allah, surga Allah di akhirat nanti. Hanya harapannya dia ingin mendapatkan keduniaan. Atau contohnya menunaikan ibadah haji. Memang janjinya Allah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, ketika kita mengerjakan haji, Allah akan memudahkan rizkinya. Dia termotivasi dengan dalil itu sehingga mengerjakan haji hanya semata-mata biar rizkinya lancar. Tidak untuk menjadi haji yang mabrur, agar diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Maka ini termasuk kategori perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya menyebutkan, mencontohkan seperti yang sederhana aja. Menjadi muadzin, menjadi muadzin. Tujuannya hanya untuk mendapatkan bayarannya. Tapi tidak mengharapkan dari dia menjadi muadzin, memanggil orang untuk sholat berjamaah. Dia tidak mengharapkan keutamaan-keutamaan yang lain dari hanya mengharapkan bayarannya. Maka ini kategorinya termasuk kesyirikan, Anas bin Malik dan Al-Hasan berkata, ayat ini turun tentang keadaannya orang Yahudi dan Nasrani. Karena memang umumnya orang Yahudi Nasrani itu adalah ketika mereka ibadah hanya yashtaruna al-hayatad dunya, menukarkan masalah ibadah dengan kehidupan dunia. Jadi yang mereka tuju itu adalah hanya dunia, dan dunia. Mujahid dan yang lain berkata, ayat ini turun mengenai pelaku riya. Riya ini bukan riya yang mengharapkan sanjungan dari manusia, tidak. Yang dimaksud di sini adalah riya yang dia tidak mengharapkan segala sesuatu di akhirat, hanya mengharapkan sesuatu yang di dunia saja. Kalau umpama seseorang sudah sholat nih, sudah sholat maghrib, tapi ketika dia sholat niatnya sudah mendapatkan pahala, ternyata mungkin ternyata ada orang di sebelahnya umpama, sehingga niatnya orang yang mengerjakan sholat ini berubah agar dikatakan orang yang lebih khusyuk umpama. Maka ini tidak menjadikan kemudian rusaknya amalan ketika dia menyadari riya, ingin dipuji orang, kemudian dia perbaiki kembali. Maka ini tidak mengurangi
atau tidak merusak harapan dia untuk mendapatkan amalan di surga. Nah, yang dimaksud niat di sini yang termasuk kesyirikan adalah tidak ada keinginan sedikit pun di dalam dirinya, di dalam mengerjakan amal soleh ataupun ibadah, harapan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Mengharapkan pahala di akhirat, hanya menginginkan harapan kenikmatan di dunia. Di ayatnya kan sudah sangat jelas sekali, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Qatadah rahimahullah berkata, barang siapa yang tujuannya dalam berbuat kebajikan, tujuannya dunia semata, dan ia tamak dalam mencarinya, serta menyesal kalau tidak mendapatkan dunia tersebut, maka Allah akan membalas kebajikannya tersebut di dunia saja. Ingatnya, di dunia saja, illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Bukan hal yang pasti. Bukan hal yang pasti. Berbeda kalau kita mengharapkan akhirat. Ketika kita mengharapkan akhirat dengan ikhlas dan ittiba kepada Nabi, maka itu bisa pasti. Berbeda dengan harapan atau keinginan kita ingin mendapatkan dunia. Nah, itu terserah Allah. Nah, tapi kalau kita mengharapkan akhirat dengan syarat-syarat tertentu, dengan syarat-syarat kita penuhi, ibadahnya murni, dengan berdasarkan dalil, kemudian betul-betul mengikuti Nabi dan keikhlasannya di dalam hati kita, maka itu adalah syarat diterimanya amalan kita. Maka Allah akan membalas kebaikan kita di dunia itu dengan kebaikan di akhirat. Tidak hanya di akhirat, tapi juga kita akan mendapatkan kebaikan di dunia. Jadi yang dimaksud oleh Qatadah itu seperti itu. Maka Allah akan membalas kebajikannya tersebut di dunia saja, sedangkan di akhirat ia tidak mendapatkan pahala apapun. Adapun seorang mukmin, maka kebajikan-kebajikannya akan dibalas baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau orang iman niatnya mendapatkan akhirat, walaupun dia tidak mengharapkan dunia, maka secara otomatis Allah akan memberikan kenikmatan baik di akhirat maupun di dunia, atau sebaliknya di dunia dan di akhirat. Nah, salah satu apa manfaatnya ketika kita mendekat kepada Allah dalam ibadah dengan keikhlasannya, Allah akan memberikan ketenangan, ketentraman, bisa menjadi orang iman yang bersyukur kepada Allah, menjadi orang iman yang sabar sabar atas segala cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang perlu kita pahami. Jadi kalau yang disebutkan oleh di dalam penjelasannya tentang ayat ini oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahumullah menukil keterangan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menukil di dalam kitabnya bahwa amal soleh yang dikerjakan dengan keinginan untuk mendapatkan balasan dunia itu bermacam-macam keadaan. Yang pertama, beliau menyebutkan amal soleh yang dikerjakan oleh orang banyak dengan mengharapkan wajah Allah berupa sedekah, salat, menyambung famili, berbuat kebaikan kepada orang lain, tidak mendolimi orang lain. Ia lakukan untuk meninggalkan keikhlasan itu dengan sebenar-benarnya. Akan tetapi dia tidak menginginkan pahala di akhirat. Mengerjakan sholat, silaturahim, sedekah benar, tapi dibalik dia mengerjakan amal soleh itu,
Dia tidak menginginkan pahala akhirat sedikit pun. Dia hanya menginginkan balasan dari Allah di dunia dengan memudahkan mendapatkan harta, menjaga istri dan anggota keluarganya, dan mendapatkan kenikmatan yang luas. Tidak ada niatan untuk mendapatkan surga, ingin selamat dari neraka. Maka orang seperti ini, kata beliau, akan diberi balasan di dunia, tapi tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Makanya kita ingat-ingat, di dalam kita mengharapkan mengerjakan amal soleh bentuk apapun dalam ibadah, harapannya adalah yarjuna rahmatallah, mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yarjuna rahmatallah wa yakhafuna adabahu. Jadi mengharap rahmatnya Allah dan kita ingin terjaga dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus murni betul-betul. Harus murni betul-betul dalam mengerjakan ibadah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seringkali kami jelaskan di majelis ini bahwa kita harus betul-betul bisa membersihkan hati sebersih-bersihnya. Karena membersihkan hati itu sesuatu hal yang sangat berat. Tidak ada orang yang bisa mengingatkan kita. Tidak ada orang siapapun yang bisa mendeteksi keadaan hati kita. Yang bisa itu hanya diri kita sendiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dijelaskan di mana ada beberapa golongan yang dia sudah masuk ke dalam surga. Sudah masuk ke dalam surga. Gara-gara niatnya tidak ikhlas karena Allah, malah justru dia dikeluarkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi harus betul-betul kita ingat-ingat betul, ya, ingat-ingat betul bagaimana di dalam kita mengawali ibadah harus diawali dengan menata niat. Makanya sebagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, bagaimana Nabi ketika memulai akan sholat. Jadi memulai akan sholat itu ketika kita berdiri tegak, diam sejenak, baru kita bertakbir. Dan diam sejenak ini maksudnya adalah menata hati kita untuk bagaimana hati kita mengerti, mengetahui dengan apa yang akan kita kerjakan. Inilah salah satu bentuk contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga keikhlasan hati, meluruskan hati di dalam setiap mengerjakan amal solih, di dalam setiap mengerjakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam penjelasannya Ibnu Rajab rahimahullah, beliau berkata bahwa beramal untuk selain Allah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Kata beliau, yang pertama, ada yang bersifat riya murni. Riya yang murni, 100% riya. Maksudnya adalah tujuannya di dalam dia mengerjakan ibadah hanya tujuan dunia saja. Hanya tujuan dunia saja.
Jadi riyaknya ini mungkin terjadi dalam amal-amal lahir, dan yang manfaatnya menyebarkan kepada orang lain, keikhlasannya pada beratnya dia mengerjakannya. Nah, jadi yang pertama ada riyak murni, dia mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh hanya semata ingin dunia saja yang dia dapatkan, tidak ingin mendapatkan apa-apa balasan dari Allah di akhirat. Ini yang pertama kata beliau, dan ini sangat berbahaya, dan ini terjadi di dalam praktek amalan-amalan yang lahir. Seperti kita mengerjakan sholat, mengerjakan membaca Al-Quran, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kata beliau, amal perbuatan karena Allah, tetapi diiringi dengan riya. Amal perbuatan karena Allah, tetapi diiringi dengan riya. Bila diiringi dari dasarnya, maka amalannya itu batal. Dari awal kita mengerjakan sudah riya dulu, maka batallah amalan itu, tidak akan diterima. Kalau memang dari awal, dari dasar dia mengerjakan amal sholat itu sudah didasari dengan riya, maka amalannya itu batal dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bila dasarnya amal itu karena Allah, lalu niatnya riya datang menyusup, dia berusaha menepisnya, maka ia tidak berdampak buruk. Jadi tidak akan merusak amalannya, tidak akan merusak pada amalannya. Namun bila ia membiarkannya, apabila dia membiarkannya berlarut-larut sampai selesai amalan yang dia kerjakan, maka itu pun juga akan merusak pada amalannya. Jadi karena memang keadaan manusia ini hatinya berbolak-balik. Apalagi kalau kita terbiasa dengan tidak menjaga keikhlasan hati, maka sangat mudah sekali untuk mengharapkan pujian dari manusia. Berbeda kalau kita mengerjakan sholat tahajud sendirian, gitu ya. Masa mungkin kita sholat tahajud di kamar sendirian kemudian riya? Itu kan tidak mungkin. You know what then? Tidak mungkin. Nah, yang kecenderungan riya ini ketika kita mengerjakan amal soleh, mengerjakan ibadah, ada interaksi dengan manusia, ada interaksi dengan lingkungan. Nah, makanya hal yang demikian itu harus betul-betul kita hindari, harus betul-betul kita hindari. Itulah yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab di dalam penjelasannya, bahwa beberapa hal riya yang terjadi di kalangan manusia. Dalam hadis Zaid bin Sabit rahimahumullah, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, wa atathu dunya wa hiya raghimatun." Barang siapa yang tujuannya semata-mata dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, dan dia akan menjadikan kefakiran berada di
depan matanya, sedangkan dunia tidak datang kepadanya kecuali sekadar apa yang sudah dituliskan atau ditetapkan baginya. Barang siapa yang niatnya tujuan akhirat, maka Allah akan menghimpunkan urusan-urusannya. Allah Ta'ala akan menjadikan kecukupan dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Jadi kalau kita mengerjakan ibadah, tujuannya semata-mata dunia saja yang kita cari, maka tidak kemudian menjadikan keinginan ingin mendapatkan dunia itu menjadikan dia puas, itu tidak. Justru dengan dia menginginkan mendapatkan dunia, dia akan menambah kefakirannya, selalu akan butuh, haus dengan dunia. Tidak malah kemudian dia mendapatkan dunia yang diinginkan kemudian merasakan cukup, tidak. Justru akan keinginannya terus menjadi tamak, semakin serakah dengan dunia. Padahal kata Nabi, dunia yang akan diberikan kepadanya itu sesuai dengan takaran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita ngoyo, tidak mengenal waktu untuk mendapatkan dunia, kalau memang jatahnya 1 gelas, ya dapatnya ya 1 gelas. Tidak akan mungkin lebih dari ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita hanya tujuannya semata-mata dunia saja yang dicari, justru urusannya akan terberai-berai, akan semakin terbengkelai, semakin perasaannya tidak akan mendapatkan kenikmatan, kepuasan dengan dunia yang dia dapatkan. Yang dimaksud dengan kefakiran di sini adalah kehausan dia dengan dunia semakin bertambah, Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi keadaan manusia memang seperti itu, selalu berlomba-lomba dengan dunia, yang diinginkan dunia. Maka kalau hanya tujuannya dunia saja, maka dunia itu tidak akan bisa memuaskan dirinya. Tapi kata Nabi, jikalau kita menginginkan akhirat di dalam setiap tujuan kita beribadah untuk akhirat, atau kita mencari dunia juga untuk akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kecukupan di dalam hati kita, dan dunia itu akan datang kepada kita dengan tunduk. Artinya kita justru tidak dihinakan dengan dunia, kita tidak diperbudak dengan dunia, Makanya Nabi SAW di dalam riwayat yang lain, Nabi menyebutkan, qad aflaha man wujida fi sa'ah, qad aflaha, sungguh beruntung orang yang diberi rezeki dalam keadaan cukup, wa qana'a bihi. Jadi sungguh beruntung orang yang diberi rezeki dengan rezeki yang cukup, kemudian dia bisa menerima, qana'a, bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah kepadanya. Inilah kenikmatan yang akan diberikan Allah kepada kita. Nah, jadi kita diberi sedikit, alhamdulillah, lebih-lebih diberi yang banyak. Yang penting apa yang diberikan Allah itu semuanya tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari rezeki ya untuk ibadah. Nanti kita kalau dapat duit bisa infak,
semakin banyak kita mendapat wa ta'ala. Itulah kalau niatnya seseorang itu dalam mengerjakan apapun bentuk di dunia ini semata-mata mencari akhirat. Kita tidur, kapanpun tidur, tujuannya adalah untuk akhirat. Biar saya nanti bisa sehat. Kalau sudah sehat, ibadahnya tambah kuat, tambah sempurna, tambah kuat. Jadi tidak seperti orang yang hanya tidak menginginkan akhirat. Jadi mereka istirahat ya sekedar istirahat saja. Tapi kalau kita orang iman memahami bahwa apapun yang kita kerjakan di akhirat ini untuk pahala, agar kita mendapatkan pahala, maka semuanya kita niatkan di dalam kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang perlu betul-betul kita fahami di dalam diri kita, yang perlu kita jaga di dalam hati kita masing-masing. Bagaimana kalau kita mengerjakan sesuatu amalan yang memang ada gandengannya dengan keutamaan dunia? Nah, di dalam gandengannya dengan keutamaan dunia, sebagaimana kita mengawali di pagi hari dengan mengerjakan sholat duha, keutamaannya Allah akan mencukupi diri kita, mencukupi rizki kita. Ya, boleh-boleh saja, tidak ada apa-apa. Yang terpenting adalah tidak meniatkan secara murni semata-mata kita mengerjakan sholat duha itu hanya untuk mendapatkan rizki dunia saja, jangan. Jadi kita niatnya mencari pahala, mencari ridho Allah, dan juga ingin dimudahkan rizki kita. Itu tidak ada masalah, menggandengkan antara keinginan akhirat dan keinginan dunia saja. Atau kita silaturahmi kepada keluarga, kan dalilnya begitu. Memanjangkan umur, membuka pintu rezeki. Tapi jangan semata-mata kemudian kita hanya mengharapkan nikmat di dunia saja tanpa mengharapkan nikmat di akhirat. Jadi kita silaturahmi niatnya mencari ridho Allah, pahala Allah, derajat di surga, dan juga selebihnya ingin mendapatkan keutamaan di dunia, keutamaan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu." Nah, ini yang perlu digarisbawahi ini. Ma nasha'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdura. Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, mengamalkan amal soleh, hanya mencari dunia, maka kami Allah segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Jadi kalau ada orang mengerjakan sholat hanya untuk mendapatkan rizki dunia, maka Allah memberikan yang dia inginkan dunia. Tapi dengan catatan liman nuridu, kalau Allah menghendaki, artinya tidak pasti. Jadi tidak pasti. Jadi kalau ada orang niat mengerjakan ibadah hanya tujuannya dunia, Allah akan memberi. Tapi kalau Allah mau, kalau Allah tidak mau ya enggak. Berarti rugi ketika seseorang itu hanya meniatkan dirinya beribadah itu hanya untuk dunia. Tapi kalau kita mengerjakan ibadah niatnya akhirat,
juga berharap kemuliaan dunia. Ketika memang dunianya tidak diberi Allah, tapi di akhiratnya pasti akan diberi. Ingin mendapatkan keutamaan di akhirat, pahala, juga ingin mendapatkan kemuliaan di dunia, tapi di dunianya oleh Allah tidak diberi umpama, maka kita masih punya harapan kemuliaan di akhirat. Jadi tidak ada ruginya ketika kita meniatkan apa yang kita kerjakan untuk dunia dan akhirat. Yarjuna rahmatallah wa yakhafuna adzabahu, dengan mengharapkan rahmat dari Allah dan mengharapkan terhindar dari yang namanya siksa Allah. Kemudian kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela, lagi terusir. Jadi kalau ada orang mengerjakan ibadah hanya harapan dunia, maka di akhiratnya dia tidak akan mendapatkan kenikmatan, kemuliaan di akhirat nanti. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat serta berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah orang yang beriman, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu. Kami berikan bantuan dari kemurahan Rabb-Mu, dan kemurahan Rabb-Mu tidak akan dapat dihalang-halangi. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat itu lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 18 sampai ayat 21. Jadi kalau orang iman, man aradal akhir wa sa'ala sa'yaha, mencari akhirat, niat ibadah untuk mencari akhirat dengan sungguh-sungguh, faulaika kana sa'yuhum maskura, akan dibalas, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Walaupun umpama di dunianya Allah belum memberi, tapi di akhiratnya Allah pasti akan membalas. Kana sa'yuhum maskura. Maskura ini adalah sifatnya Allah. Kebaikan yang kita kerjakan di dunia pasti akan dibalas dengan kebaikan di akhirat. Man amila sholihan falinafsihi. Kebaikan yang kita kerjakan falinafsihi, akan bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Akan dibalas. Dibalas surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau akhirat itu bersifat pasti, kalau dunia itu bersifat liman sya'a, bagi orang yang menghendakinya. Tapi kalau akhirat itu seperti yang sudah saya jelaskan, ya tetap harus memenuhi syarat ketentuan diterimanya amal ibadah kita. Diterimanya amal ibadah kita. Niatnya apa? Ikhlas dulu, dasarnya Quran hadis, dan mengikuti itba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti faulaika kana sa'yuhum maskura. Jadi Allah akan mensyukuri atas apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang kedua ini, yang kedua yang termasuk syirik besar adalah ketika kita meniatkan segala bentuk amal soleh ibadah hanya semata-mata untuk keperluan dunia saja, keperluan dunia saja. Ini na'udzubillah min dzalik. Maka apa yang mereka inginkan di dunia ini bisa jadi diberi oleh Allah, bisa jadi tidak. Tapi di akhiratnya pasti dia tidak akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya daripada kita mencari dunia tidak pasti, kita beribadah mencari dunia, hanya mencari dunia tidak pasti, mending kita meniatkan dua-duanya, mencari kemuliaan di akhirat dan mencari kemuliaan di dunia.
pol-polnya di dunia kita tidak dapat, tapi di akhirat kita dapat. Lebih beruntung kita mendapatkan kemuliaan di akhirat daripada hanya mendapatkan kemuliaan di dunia saja. Akan tetapi janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai orang iman, Allah akan memuliakan baik di dunia maupun di akhirat. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa tadi? Syaratnya termasuk bagaimana kita menyadari kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat setiap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang namanya manusia itu menginginkan sesuatu yang lebih daripada apa yang diberikan oleh Allah. Sudah dapat satu, inginnya dua. Sudah dapat dua, inginnya tiga. Itu memang sifat manusia. Tapi dari balik sifat tamaknya manusia itu, kita jadikan diri kita di antara orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Walaupun harapan kita mendapatkan yang lebih belum diberi oleh Allah. Jadi termasuk kemuliaan yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Dan juga bisa bersabar atas setiap apa yang diberikan cobaan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan sebagai penutup dari kami, marilah kita jaga hati kita, marilah kita betul-betul menata hati kita dengan baik, karena sekali lagi tidak ada orang yang memahami keadaan hati kecuali hanya Allah dan diri kita sendiri. Kecuali Allah dan diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk selalu mengikhlaskan hati kita dan menjauhkan diri kita dari penyakit-penyakit hati yang merusak semua amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan. Allahumma amin. InsyaAllah itu yang bisa kami sampaikan di season yang pertama ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.